Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vinash YouTube Channel. Kali ini aku akan menyampaikan materi TIU CPNS yang keempat tentang ukuran sudut yang dibentuk jarum jam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, and like ya, supaya aku tambah semangat untuk membuat video baru selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke materi ukuran sudut jarum jam. Jadi dalam sebuah jam itu kita harus perhatikan dua jarum. Yang pertama jarum pendek dan yang kedua jarum panjang. Untuk jarum pendek mewakili perpindahan jam, satu kali berputar dia ada 12. Bukan satu hari ya, satu kali berputar. Jadi dia berpindah 12 kali. Untuk jarum panjang dia mewakili menit, satu kali berputar itu dia ada 60 kali perpindahan. Sehingga karena satu putaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat, untuk jarum pendek berarti 360 dibagi 12. Karena tadi 12 kali perpindahan ya. Sama dengan 30 derajat. Ingat ya teman-teman, untuk jarum pendek 30 derajat. Untuk jarum panjang itu karena satu kali berputar 60 kali perpindahan, jadi 360 dibagi 60. Hasilnya adalah 6 derajat. Untuk jarum panjang ingat ya 6. Jarum pendek 30, jarum panjang 6. Nah, untuk diterapkan dalam kasus, contoh kasusnya yang pertama menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum pada pukul 01.00. Teman-teman harus perhatikan dan harus ingat kalau belakangnya itu 00, berarti kan menitnya tidak berpindah. Berarti teman-teman gak usah pikirin perpindahan jarum panjangnya, jadi yang dihitung hanya jarum pendeknya saja. Kalau belakangnya 00, ingat tidak usah hitung jarum panjang, langsung jarum pendek. Berarti kalau misalnya itu berpindah satu kali, itu kan dari angka 12 ke 1 berpindah satu kali, berarti 1 kali 30 derajat sama dengan 30 derajat. Begitu juga kalau misalnya dia pukulnya 02.00, berarti 2 kali 30 derajat dan seterusnya. Kemudian di contoh soal yang kedua, ini agak berbeda, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum pada pukul 08.22. Di situ ada perpindahan 2 kali jarum pendek. Yang pertama di 08, jadi dari 12 ke 08 dia berpindah, tapi tidak tepat di 08. Jadi dia agak sedikit bergeser lagi karena dia ada tiap pergeseran menit itu berarti jarum pendeknya juga bergeser. Jadi di 08.22 ini untuk perhitungan jarum pendeknya ada dua tahap. Yang pertama 8 kali 30 derajat, karena tadi perpindahannya dari 12 ke 8 ya. Ini berarti sama dengan 240 derajat. Nah, ini teman-teman keep dulu. Kemudian untuk berpindah sedikit yang karena ada perpindahan menit. Jadi 22, tadi kan menitnya 22, pernya 60 karena satu jamnya ada 60 menit. Jadi 22 per 60, tapi dikalinya adalah dikali perubahan jarum pendek tadi berapa? 30 derajat. Jadi 22 per 60 dikali 30 derajat sama dengan 11 derajat. Jadi pergeseran jarum pendek itu tidak murni hanya 08 kali 30, tapi 08 kali 30 dan perhitungan yang menit dua-duanya. Jadinya ditambahkan 240 derajat ditambah 11 sama dengan 251. Ini baru yang jarum pendek. Selanjutnya adalah pergeseran jarum panjang. Nah, jarum panjangnya tadi berapa? 6 derajat ya setiap bergeser. Jadi menitnya 22 dikali 6 langsung sama dengan 132. Sudut kedua jarumnya berarti 251 dikurangi 132. Kenapa? Karena di sini kita membutuhkan untuk perhitungan sudut jarum jam itu adalah sudut yang dibentuk yang kecilnya. Jadi yang di arsirnya itu, bukan yang bagian lebarnya. Jadinya sudut yang dibentuk jarum pendek tadi yang 251 dikurangi 132 yang dibentuk jarum panjang, hasilnya adalah 119 derajat. Paham ya? Ini gambarnya, contohnya di pojokan. Jadi yang kita hitung ini bagian yang kecilnya, bukan yang lebarnya. Selanjutnya contoh kasus selanjutnya yaitu
Menentukan besar sudut antara dua jarum jam pada pukul 10.06. Nah, pergeseran jarum pendeknya tadi tetap bergeser walaupun dia hanya berpindah menitnya hanya berpindah 0,1, itu akan tetap mempengaruhi perpindahan pergerakan jarum pendek, jadi tetap dihitung. Nah, jadi dalam konteks ini 10 kali 30 derajat sama dengan 300. Nah, untuk perhitungan perpindahan jarum pendek karena perubahan jarum panjang atau perubahan menitnya 6/60 kali 30 derajat sama dengan 3. Jadi perubahan jarum pendeknya 300 tadi ditambah 3 sama dengan 303. Untuk pergeseran jarum panjang langsung saja berarti 6 karena tadi perpindahannya 06 kali 6 derajat sama dengan 36 derajat. Sehingga jika dihitung menurut perhitungan sebelumnya yang contoh kasus B itu berarti 303 dikurangi 36 berarti 267. Tapi kalau di soal yang ini berbeda lagi dari contoh soal sebelumnya. Jadi sudut antara dua jarum jam itu adalah sudut terkecil yang dibentuk ya, tadi sudah saya katakan. Jadi apabila hasilnya itu selisih jarum melebihi 180 derajat, maka diselisihkan kembali dengan 360. Kenapa? Karena setengah kali berputar itu dia ada 180 derajat kan. Berarti kalau misalnya dia lebih dari 180 derajat langsung aja berarti diselisihkan dengan 360. Nah, di sini. Jadi yang dihitung adalah yang saya arsir. Jadi langsung 360 ini dikurangi 267. Jadi yang terbentuk 267 tadi dikurangi menjadi pengurangan dari 360. Maaf ya agak muter-muter. Hasilnya sama dengan 93 derajat. Nah, jadi ada 3 tipe soal yang berbeda. Saya ulangi lagi. Nah, yang ini yang sebelumnya tadi, yang pertama itu langsung dihitung jarum pendeknya, yang kedua itu dihitung perubahan menit tapi dia kurang dari 180 jadi langsung diselisihkan saja. Yang ketiga ini karena perhitungannya selisihnya lebih dari 180 berarti harus dikurangi 360 gitu ya. Paham ya teman-teman semuanya ya? Maaf ya kalau misalnya ngejelasinnya agak kurang ngena apa gimana. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Sekian video kali ini. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.